Ya dari awalnya sih ibaratnya saya ini seorang pekerja lah, karyawan di sebuah perusahaan, ya kan. Nah kami ini berdua ini, saya dan istri ini emang punya keyakinan kalau kita tetap bertahan dengan kondisi yang cuman saya sebagai karyawan, mungkin hidup kami jauh, buat berubahnya itu susah. Makanya kami itu mulai membangun sebuah usaha lah. Sebenarnya sih kita tuh menjalankan usaha itu dari dulu, dari sebelum sejak kita nikah. Ya, betul. Bahkan kita nikah tahun 2014, kita Ya, tetap betul. menjalankan usaha walaupun banyak Jatuh bangun. jatuh bangunnya Ya, lah, banyak gagalnya, ya kan. Nah mulai ketemu ini ibaratnya yang sekarang yang kita kerjakan itu salah satunya ada bisnis di bidang makanan dan minuman ya. makanan minuman betul. Ya minuman itu kita ada yang namanya brand Exoti sama Oh Mighty. Nah di makanan kita ada si Wonton. Wonton. Nah kita pun ada apa, bengkel, yaitu bengkel Las Sugeng sama sablon glass cup yang namanya Hansel Hansel Screen Screen Project. Project. Nah untuk kedepannya mungkin beberapa bulan ke depan kita juga ada project baru, akan membuka sebrak orin dan rumah biliar. Ya sebenarnya itu ya memang kita kalau sukses sendiri itu emang susah. Jadi Betul. kita itu kuncinya itu sukses itu harus bersama-sama, artinya Ada bersama dukungan. harus ada yang ngedukung, harus kerjasama, ya kan. Nah kalau kita itu sebenarnya, kalau saya pribadi gitu ya, ide segala macam itu semuanya sebenarnya dari istri. Nah yang eksekusi itu saya. Betul. Nah jadi kita kerjasamanya itu Kerjasama. seperti itu, Betul. sering ketemu, sering meeting, pokoknya kita sering komunikasi ya sama istri. Nah pokoknya intinya tuh di situ, istri sebagai otaknya, saya sebagai eksekutor. Modalnya mulai Masih. pertama, modalnya sih keyakinan sih sebenarnya mah. Ya, jadi nggak ada modalnya harus berapa. Yang penting mah mulai dulu. Jadi nggak ada harus dipatok modalnya. Kita harus punya uang segini nih baru mulai, itu tidak ada. Jadi kita mulai dulu pelan-pelan. Apa nih yang bisa diambil? Apa sih ini yang bisa dijalankan dulu dengan adanya uang segitu? Seperti itu. Nggak yang harus kita punya modal besar dulu kita baru mulai, itu kita tidak seperti itu. Sebenarnya saya tuh orangnya tidak pernah melihat kanan kiri ya gitu kan. Cuma saya orangnya tuh banyak berpikir gitu. Nggak tahu, jujur aja nggak tahu kompetitor tuh, saya tuh nggak pernah tahu. Cuma saya tuh awalnya buka minuman teh itu cuma apa namanya, nyobain aja gitu. Ini kok enak gitu. Terus saya coba eksekusi gitu, ternyata ya alhamdulillah diterima. Sebenarnya untuk awal bengkel itu karena kita dari EXO ya, dari EXO, terus kita apa namanya, bikin gerobak. Bikin gerobak itu pertamanya ke supply ke ini ya, ke apa, Ke bengkel lain ke lah. bengkel lain karena ternyata bengkel lain itu tidak bisa memenuhi gitu kan. Ya udah kita ambil aja, kita yang eksekusi. Kita tuh orangnya ya selalu mengambil kesempatan yang bisa kita ambil gitu. Dari sini tuh apa sih yang bisa kita ambil ya kita ambil gitu. Apa sih yang bisa kita kerjakan. Jadi ya ya jadi besar seperti ini tuh kita ya berpikir ini tuh apa sih yang bisa kita ambil gitu ya. Awalnya karyawannya kita sendiri. Betul, pas pertama ada bengkel ya cuma manggil satu orang dari kampung gitu kan, dan lama-lama ya jadi banyak gitu. Awalnya apapun yang kita kerjakan tuh kita awalnya kita sendiri dulu. Jadi baru kalau udah kita bisa, baru kita kalau memang kita udah nggak sanggup, baru kita nyari orang lain yang ahli di bidangnya seperti itu. Jadi mungkin tambahan dikit ya. Jadi kalau prinsip kita itu, setiap usaha yang baru yang kita gelutin itu nggak pernah langsung kita kasih ke orang lain. Betul. Jadi kita harus Bisa bisa dulu, dulu. harus menguasain sampai 100, bahkan 100 lebih lah, 100% lebih ya. Baru kita nyari
orang lain. Betul. Gitu kalau prinsip kita ya. Karyawan kami sekitar 50 lebih. Untuk kita sendiri itu tidak berlaku. Karyawan kami kebanyakan itu dari keluarga kami dulu, baru keluarga kami, saudara, baru tetangga gitu. Kita ingin prinsip kita ingin bermanfaat untuk orang sekitar dulu, untuk saudara kita, baru orang lain gitu. Kami tuh sharing hanya berdua. Kalau ke orang tua itu hanya meminta doa, doa restu agar dilancarin Diberi seperti itu kelancaran. sih, betul, diberi kelancaran. Nah, jadi itu saya sama istri lah itu punya impian ya, punya cita-cita itu pokoknya kita umur 40 tahun tuh harus sudah bisa menikmatin hidup, nggak kejebak yang namanya dalam segi ekonomi. Ya kan, makanya kita sama istri itu sebelum umur 40 tahun, pokoknya di bawah umur 40 tahun itu, saya itu sama istri kerja keras, bahkan kerjanya itu bisa 2 kali lipat sama orang biasa. Betul. Kalau orang biasa kerja cuman 8 jam, kita bisa sehari 20 jam. Betul. Makanya saya dulu sama istri pas awal-awal ngerintis itu sering masuk rumah sakit. Ya, cuman alhamdulillah sekarang ada hasilnya ya. Jadi apa yang kita cita-citakan, kita impikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih jalan yang terbaik dan diridhoi. Kita sering sharing ya, hal apapun kita dibicarakan gitu kan. Dan apapun yang kita kerja, bisa kita punya impian pengen punya usaha apa gitu kan. Suami saya selalu mendukung walaupun itu gagal, itu dia tidak pernah yang namanya komplain. Terus ya kalau gagal itu ya kita cari lagi apa gitu kan. Kalau gagal terus kita nyerah, ya udah kita nggak ada cerita lagi untuk bisa sampai di titik ini. Jadi kita tuh orangnya nggak pernah menyerah seperti itu. Jadi mungkin tambahan sedikit gitu. Kalau saya malah lebih menyukain kegagalan sih. Karena kegagalan itu akan terasa manis diceritakan kalau pas saat kita sukses. Itu. Tapi kalau kegagalan diceritain pas saat kita gagal, kita ntar malahan yang ujung-ujungnya nangis bareng-bareng. Kita tuh yang pertama tuh harus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Yang kedua itu harus mengikuti ini sosial media lah, teknologi, ya kan? Makanya kita selalu berusaha apa yang lagi viral, apa yang lagi rame untuk saat ini pasti kita lakukan dan kita kerjakan, ya kan? Nah mungkin kalau untuk karyawan apa itu ya kita emang selalu ibaratnya jadi dari apa segi karyawan tuh kita nggak cuman dapat ibaratnya kita kerja dapat gaji lah, tapi di sini itu banyak yang bisa karyawan pelajarin. Saya pun menuntut itu semua karyawan itu dari semua divisi yang ada di Sugeng Orin Group ini buat semuanya itu harus bisa, saya wajibkan untuk bisa semua. Jadi suatu saat mereka mungkin ingin membuka usaha sendiri atau apa sendiri keluar itu mereka juga udah punya bekal. Jadi saya itu nggak pengen saya itu sukses sama istri itu berdua doang. Jadi ingin itu semua karyawan yang ikut saya itu inginnya tuh saya juga sukses semua. Syarat jadi mitra itu kita kan ada untuk jadi mitra itu kita tuh ada paketan ya, paketan kemitraan seperti itu. Setelah karyawan memilih paket kemitraan, ya mudah sih seperti itu. Dan hanya ada jarak gitu. Kita hanya ada aturan jarak gitu. 500 meter dengan mitra yang sudah ada itu kan. Tujuannya untuk apa? Untuk mensejahterakan mitra itu sendiri. Kalau jarak berdekatan itu tidak ada kesejahteraan untuk mitra. Itu dari kami seperti itu. Baik untuk anak sendiri ya kami tetap ada untuk anak kami gitu kan. Karena untuk yang kemarin-kemarin itu ya memang 20 jam ya. Kalau sekarang ya saya sendiri ya udah fokus sama anak. Paling
seminggu 2 kali itu hanya ngecek kantor gitu. Untuk untuk join Almighty kita ada 2 paket kemitraan. Paket pertama itu paket portable, itu harga ekonomis 3,4 juta rupiah sudah bisa join mitra. Paket kedua 4,9 juta itu dapat booth yang premium. Kedua-duanya udah full siap jualan. Nah, untuk join mitra itu syaratnya hanya 700 meter dari mitra yang sudah ada. Setelah itu mitra hanya membeli cup, teh, sama varian rasa di kami. Karena, kenapa cupnya beli di kami? Karena itu lisensi, tehnya racikan kami, racikan Almighty. Jadi tidak bisa beli di luaran sana, seperti itu. Nah, sebenarnya itu kalau farm gate kayak gini itu kita salah satu tujuannya ya, ibaratnya buat mengurai kejenuhan karyawan. Ya kan, makanya kita pengen ngadain seperti ini salah satunya untuk mengurai kejenuhan, yang kedua juga buat ibaratnya menjalin silaturahmi, buat apa menjaga karyawan supaya tetap kompak Solid. selalu. Makanya kita kan ini apa? Yel-yel kita juga Sugeng Orin Group kompak selalu. Kita ingin semua karyawan walaupun berbeda-beda divisi atau departemen, tapi pengennya kita tuh selalu semua kompak, kerjasama, ringan sama di jinjing, berat sama dipikul. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk karyawan-karyawan kami. Terima kasih banyak sudah banyak membantu kami. Tanpa kalian kami tidak akan seperti ini. Terima kasih banyak. Bukan siapa-siapa gitu kan. Kami minta kompaknya semua untuk karyawan, tambah solid, tambah kompak seperti itu. Agar rezekinya pada lancar semua. Rezeki kami juga lancar. Dengan seperti itu mungkin kami bisa memunculkan ide-ide bisnis lainnya yang bisa merekrut. Iya betul, mungkin ada tetangganya, saudaranya yang pengen kerja, ya insya Allah kami bisa menyediakan lapangan kerja seperti itu. Harapannya seperti itu, ibaratnya kita pengen ibaratnya jadi manusia yang berguna buat manusia lain lah. Betul. Salah satunya kalau kita bisa memberikan lapangan kerjaan, bisa memberikan, mungkin bukan memberikan rezeki, karena yang memberikan rezeki itu Allah ya. Jadi kita sebagai jalan lah buat perantara buat mereka agar bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala lewat kita gitu aja.